Sebagai Ketua Panitia, saya sangat Jemaat Getsemani, Bapak Pendeta Nathan Tegal. Kita dipanggil untuk menyambut pengharapan. Bagi amal di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Bahasa Arab, bait, lahan, bukan cuma itu. Ada pesan moral yang dibangun. dengan jumlah 106.641.000 rupiah. Sebagai Ketua Panitia, saya sangat bangga karena menjadi bagian dari perayaan hari besar ini, dan secara pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Getsemani yang telah ikut berpartisipasi sehingga Natal kita ini dapat terlaksana dengan baik. Selama menjalankan kegiatan kepanitiaan tahun ini, ada banyak kesalahpahaman, perbedaan pendapat, ketersinggungan, sikap atau perilaku, maupun kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, seperti pepatah, tiada gading yang tak retak. Kami dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan sangat merasakan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Yang ketiga yang disambutan, yang pertama sambutan dari BPM Jemaat Getsemani yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Bapak Penatua Rangga Sarjana Hukum, dan sambutan yang kedua dari BPM Sinode Get Sultra yang akan disampaikan oleh Wakil Sekretaris Bapak Pendeta Yotam Tehe Sarjana Teologi. Kami persilakan secara berturut-turut. Semua sidang masa raya Natal yang kekasih, yang kami hormati BPM Sinode Get Sultra, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Sekretaris Bapak Pendeta Yotam Tehe Istihad, yang kami hormati Ketua Klasis Kendal PPH Kategorian Lingkup Sinode Klasis, yang kami hormati Ketua BPM Jemaat Getsemani Bapak Pendeta Nathan Tegal MPH, yang kami hormati para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, para undangan lintas denominasi yang sempat hadir pada perayaan Natal Jemaat Getsemani. Setiap kali kita memperingati Natal, selamanya kita teringat untuk memberikan nuansa dekorasi yang sangat aktual, mulai dari peristiwa Bethlehem, kandang domba melambangkan kesederhanaan. Yang menerima berita pertama adalah para gembala. Suatu kesederhanaan yang ditampilkan oleh peristiwa Natal setiap kali kita memperingati Natal. Natal diperingati tidak terbatas. Dalam silsilah tersebut adalah suatu garis keturunan yang jelas. Silsilah kita, keturunan kita, ini yang datang direformasi oleh Tuhan, bahwa di dalam ada 5 perempuan yang diampuni. Tamar, istri Uriah, Ruth, Maria,
dan kecil. Kita melihat orang-orang ini, perempuan-perempuan ini tidak terhitung, tetapi itulah menggambarkan bagaimana kita diselamatkan, yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan, tetapi kita diselamatkan dari kandang domba. Seiring dengan hirup pikuk sikap luar biasa kasih Tuhan yang telah dipercayakan kepada panitia rayon panitia Natal yang dikoordinir oleh Rayon 2 Jemaat Getsemani. Terima kasih atas kerjasama yang baik melalui kepanitiaan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Marilah kita menyikapi, marilah kita melihat terang yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membawa keselamatan bagi kita. Sebetulnya kita manusia berdosa, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita, memberikan damai sejahtera bagi kita. Kiranya damai Natal senantiasa hadir di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, dan di dalam persekutuan jemaat Getsemani dan dalam masyarakat secara umum. Selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat Getsemani Kendari yang saya hormati Ketua Panitia bersama seluruh anggota panitia perayaan Natal tahun 2024 Jemaat Getsemani di tempat ini. Yang saya hormati para pendeta, para gembala, yang saya hormati pengurus kategorial, baik lingkup seluruh klasis yang sempat hadir, terkhusus pengurus kategorial Jemaat Getsemani. Yang saya hormati dan kasihi seluruh undangan, baik lintas jemaat Segip Sultra maupun lintas denominasi gereja. Yang saya hormati keluarga besar Jemaat Getsemani yang hari ini atau kasih Tuhan kepada dunia, supaya lewat kehidupan kita, lewat pemerintahan kita, dunia mengenal Yesus dan dunia percaya Yesus. Dan saudara, itu sudah masa Natal yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga atau yang berikutnya, bahwa ketika kita berjumpa kepada Yesus, pesan kami, kita berjumpa dengan Yesus, maka tahun 2024 ini kita akan lewati, dan setelah kita lewati, kita berharap ada perubahan. Kalau ada orang Kristen yang melewati tahun 2024 tanpa perubahan, tanda kutipnya kalau memang ada yang perlu kita ubah, tetapi sulit kita berubah, berarti kita belum berjumpa dengan Yesus di Bethlehem. Harapan kita ketika kita sudah berjumpa melalui perayaan Natal di tahun 2024 ini, maka setelah kita masuk 2025, tadinya kita adalah orang yang suka melakukan kejahatan, suka hidup dalam dosa, suka mempraktikkan dosa, maka menjadi berubah. Kita mempraktikkan kebenaran, kebajikan, sehingga lewat hidup kita, lewat perkataan kita, Yesus disaksikan supaya dunia mengenal Yesus dan percaya Yesus. Yang terakhir pesannya adalah dengan damai kita lagi bermasalah berdamai, supaya nyata Kristus lahir dan Kristus hidup dalam kehidupan kita. Itu pertama. Yang kedua, memelihara kebersamaan dalam persekutuan antar jemaat Segip Sultra, antar gereja dan denominasi gereja, dan yang ketiga, dalam setiap laku tutur kata dari seluruh anggota Jemaat Getsemani, sehingga setelah kita melewati Tuhan, kita melangkah ke acara yang keempat, persembahan pujian dari pelayanan kategorial sekolah minggu anak dan remaja. Setelah itu disusul persembahan pujian dari Rayon 2 Oh
juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Natal terpadu Jemaat Getsemani Kendari. Firman Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nathan Togau, MD, MTH. Kini saatnya saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak sebelum memasuki ibadah pada malam hari ini. Mari bersaat teduh. Kita dipanggil untuk menyambut pengharapan, berkumpul di sekitar palungan cinta kasih dan keselamatan bagi dunia. Marilah, karena silakan berdiri, kita bernyanyi bersama Gita Sorga Bergema. Tertulis sebagai berikut dalam Matius pasal 1 ayat 18, 22 dan 23. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Semua itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan
ini tolonglah kami. Buatlah hati kami terbuka akan terang Kristus yang berpendar dengan indah di tengah-tengah dunia yang gelap, yang terus tenggelam dalam ketidakpedulian penderitaan dan kehilangan sebuah dunia yang terpisah dari Engkau. Karenanya, berbicaralah kepada kami saat ini, supaya kami mendengar berita sukacita yang besar akan datangnya keselamatan yang daripadamu. Bawalah kami mendekat dalam keterpujian. Disampaikan dalam pembacaan Alkitab. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Perikop ini berisi nubuat Nabi tentang hadirnya Mesias yang membawa damai sejahtera dan kekuasaannya tidak akan berkesudahan, dibangun di atas takhta Daud. Beginilah firman Tuhan. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di bawah gelap telah melihat terang yang besar. Mereka yang bilang menyerukan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu mempanen baju jerahan. Sebab kuk yang mengangkatnya dari gandar yang di atas bahunya, serta tongkat sepenuhnya setelah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berjubah darah akan menjadi empat api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Bacaan kedua yang dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Perikop ini berisi tentang penggenapan tentang lahirnya Mesias. Beginilah firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kristus menjadi wali negeri di sini. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan digaringkannya di dalam pahunya, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring ke dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang
Demikianlah firman Tuhan. Maranatha. di acara pesta bayi yang baru lahir itu. Kenapa ya kita diundang semua? Benar, kok diundang juga toh? Kalau dilihat dari tampilanmu, sudah pas kayak orang hidungan. Kau lihat dulu potonganku, lihat dulu mukaku. Lihatlah muka macam gini, mana mungkin diundang ke pesta. Tanya siapa bapak dan mama itu. Nanti belum selesai pesta sudah kubungkus makanannya. Baru tahu rasa dia. Asal saya kasih tahu kalian ya, jangankan plastik kresek, rantang pun kubawa banyak-banyak, beritahu dia. Halo, kalau saya ada makanan gratis pasti datang lah. Tapi kenapa ya tampang kayak kita begini semua di Kak memang pas-pasan, tapi kalau kayak saya ini penampilanku perlente banget bos. Jangan muka lu sama nama lu, bonar memalukan. Bang, aku boleh ngomong nggak bang? Kalau aku baca undangan ini, semua orang diundang tanpa terkecuali kok. Kelahiran Kristus ke dunia ini adalah kabar keselamatan untuk semua umat manusia. Ada tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada lagi urusan nyanyi Om. Hendaklah kita hidup dalam terang dan bercahaya di depan orang, supaya orang-orang di sekeliling kita melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Tuhan Sang Pencipta yang ada di surga. Kenapa pula terang itu dibahas? Orang PLN rupanya dia. Tidak sampai otakku bah. Sudahlah, mari kita ke sana. Selamat mulai dari gerbang sampai ke ruang tamu ini. Kita ke rumah besar sekali Kang, seperti lapangan bola. Kongdan, orang mau bakar rota apa
teh kalau nyanda mau baca cerita orang. Itu kita kan dapat undangan baik-baik itu. Baru tuh ternyata bukan hanya kita yang diundang, tetangga-tetangga aku juga semua diundang Saya baru kepikiran, kalau saya sampai datang ke sana, apa saya harus bawa juga ini mobil Alphard ini? Kalau saya pakai ini cincin emasku yang 24 karat, nanti saya dibilang terlalu menyala, Pak. Biar deh, menyala abangku. Hebat juga dia ya, bisa mengundang kita orang-orang eksis dan terhormat ini. Baru kali ini seseorang mengundang kita dan bahkan tidak meminta harta, uang, ataupun jabatan kita. Saya baca dulu undangannya, nak. Mari datang ke acara anak yang baru lahir ini. Para undangan hanya datang dengan membawa hati. Ia tidak melihat rupa dan harta. Dia hanya melihat hati kita, hati yang benar dan mau mengasihi dan berkorban untuk sesama. Bagi kita yang berkecukupan, kita diminta untuk membuka tangan lebar-lebar bagi saudara-saudara kita yang tertindas dan yang hidupnya miskin dan berkekurangan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, ayolah kita berbuat baik sama semua orang. Sudah Jo. Kita sedang dan cantik manja jelita. Sudah, orang pergi ke pesta kelahiran itu baby. Manja. Jangan sampai orang terlambat sampai di sana. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kabar sukacita itu tidak hanya untuk para majus dan gembala, namun juga untuk seluruh masyarakat dan umat. Untuk kita bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tema kita pada malam hari ini dan juga di semua gereja anggota PGI kali ini mengusung tema yang tertulis di belakang saya ini. Mari kita baca. Marilah sekarang. Iya. Sudah diusung oleh PGI. Walaupun sudah ada banyak penjelasan. Saya sudah paham sedikit, tetapi untuk mengerti tentang Bethlehem ini, saudara-saudara, saya kira semua mengenal Bethlehem ya. Walaupun belum pernah ke sana. Siapa yang sudah pernah? Pasti ada yang sudah pernah ke sana. Nah, saudara-saudara, Bethlehem itu tidak muncul tiba-tiba dalam Perjanjian Baru. Kalau kita ingat Nabi Mika bilang apa di pasal 5 ayat 1? Hai, apa dia bilang? Hai Bethlehem, ya. Hai Bethlehem Efrata. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mencoba mengerti tentang Mika punya pemberitaan itu betul-betul mensukacitakan sekali orang-orang Israel.
Tetapi kalau kita coba menelusuri dalam terjemahan bahasa Arab, bait, lahan atau lahim, bukan roti tapi daging. Dalam beberapa penelitian bahwa tempat di mana tulang-tulang pada masa Yehezkiel itu di Bethlehem terjadi. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Itu menceritakan tentang kebangkitan hidup. Nah, saudara-saudara, banyak sekali latar belakang dari Bethlehem ini yang sebenarnya sangat menarik. Tetapi sekarang, kalau kita selalu dengar di hari Natal Bethlehem, kita semua senang sekali karena di sana ada bayi yang lahir. Dalam beberapa sambutan di Natal yang saya dengar, semua menceritakan Bethlehem itu tempat yang sangat menyenangkan hati, penuh damai sejahtera, karena itu tema kita. Bukan cuma ini, ada pesan moral yang dibalik itu, saudara, kita jangan lupa bahwa Bethlehem juga itu memberitakan tentang kedatangan Allah karena apa. Itu juga bukan hanya mengingatkan tentang datangnya Juru Selamat, tetapi itu memberi pesan moral kepada kita bahwa Bethlehem itu mengingatkan, saudara, Yesus datang karena kita berdosa, karena dosa kita. Jadi Bethlehem itu punya dua, punya dua peringatan, ya, kalau boleh kita katakan, momentum. Dia datang karena dosa manusia, dan dia datang sebagai Juru Selamat. Nah, karena itu, saudara, kalau misalnya kita mulai menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari Bethlehem itu, tetapi itu juga mengingatkan akan kehidupan kita sebagai manusia berdosa. Jadi Golgota bukan saja peringatan tentang dosa kita, tapi Bethlehem juga mengingatkan saudara dan saya, dia datang. Karena itu, saudara, kalau kita kembali sebentar dengan tema seperti ini, kalau ada orang yang bertekad di rumah, bilang saja, mari kita ke Bethlehem. Iya, gitu. Karena memang Bethlehem ini memberikan kita semangat, teman, ya, supaya setiap orang melihat kepada Yesus, bukan Bethlehem. Yesus itu datang ke Bethlehem dengan kelahirannya sebagai seorang manusia. Itu menjadi penebus supaya saudara dan saya diselamatkan. Karena itu, berbahagialah setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan ini saya mengambil Bethlehem. Ya, mari kita pergi melihat apa yang terjadi di sana, bukan berangkat ke Bethlehem, tetapi saudara-saudara di hati kita, di rumah kita. Natal itu adalah saat rahmat untuk mengalami perjumpaan dengan Juru Selamat dan memberikan kita sukacita. Dan itu yang memberikan keberanian kepada para gembala. Maka pantas di hari penuh sukacita, penuh damai ini, kita semua saling berucap selamat merayakan Natal. Tuhan memberkati. Setelah itu PKB Jemaat Getsemani. Tebal 8. Ini semua orang deh.
hidup dan kehidupan yang Tuhan berkati dalam diri saudara dan saya. Sebagai pengingat, saya akan bacakan Matius
2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Maka masuklah orang-orang Majus dari timur ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu
semuanya. Bapak Ibu saudara, saya tadi sedikit sepertinya kita berpindah jemaat ya. Waktu dibilang jemaat Kamalate, untuk dia tidak persilakan tadi PKPG jemaat Kamalate bisa membawakan para penatua diaken, panitia Natal, bahkan BPM Sinode dan Klasis, semua yang berhadir, kami semua berkati Tuhan dalam jalanan kehidupan kami. Ya, supaya Natal terus semua dalam kehidupan kami semua. Bapa kami di surga, kami yang tidak hadir, mereka yang sakit, kami datang kepadamu, mohon kiranya Tuhan melawat setiap mereka dalam berbagai pemulihan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di luar sana. Tuhan, kami mohon kiranya di tengah-tengah kelemahan dan pemulihan dalam perawatan dan berbagai usaha-usaha pengobatan mereka, baik di rumah sakit, di rumah maupun yang ada pada malam ini, kiranya Tuhan menyempurnakan segala apa yang menjadi harapan usaha pengobatan mereka, memberi kami semangat untuk selalu melihat bahwa berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, dan Tuhan selalu memberkati setiap pekerjaan dan usaha, bahkan jadi lelah setiap anak-anak. Kuduskan dan berkati semuanya Tuhan, biar menjadi berkat yang memuliakan nama-Mu dan dapat digunakan dalam pekerjaan gereja Tuhan, baik di sini dan dimanapun. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami, teruskan dalam nama dari berikanlah kami dan kami
tembok-tembok penyekat yang membatasi kasih Allah supaya dialami oleh semua yang dikasihinya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, menyampaikan kabar baik kepada semua. Kelahiran Raja Damai mengingatkan kita semua bahwa kasih karunia Tuhan hadir dimanapun, bahkan di tempat paling sederhana. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa melimpahkan engkau dengan banyak kebaikan yang membawa sukacita. Kiranya Yesus Sang Putra membawa selamat dan memberi damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus mendorongmu untuk berkarya membawa pengharapan bagi sesama, menerbitkan keadilan dan memperjuangkan kebenaran hingga seluruh hidupmu, menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi sekarang dan selamanya. Amin.
Oke, kita umumkan saja. Kita panggil secara random ya. Ini 10 besar terbaik versi panitia. Di nomor 10 ada Bapak Agus Saji. Dan yang ke-7 Ibu Hilmawati Singkulon. Ini secara acak ya kita panggilkan. Kita acak ya. Nomor 6 Ibu Flora Mabena. Silakan. Nomor 5 Pendeta Nathan Tegau. Ternyata Bapak Pendeta kita ini juga Totalitas ya, dengan ikat-ikat kepalanya. Iya. Nomor 4 Ibu Dewi Indah Punangsari. Nomor 3 Ibu Ellen Parabuke. Silakan. Nomor 2 Ibu Sri Putri Ayu Biringalo. Dan yang terakhir, yang pertama, mungkin jemaat sudah tahu kira-kira siapa yang pertama. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Oh iya. Yang pertama Ibu Denesti. Dia sudah hampir dengan saya. Oke, jadi ini adalah pilihan terbaik versi panitia ya. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila ada yang tidak sesuai dengan hati, tapi ini adalah keputusan dari panitia. Inilah the best costume 2024. Oke, ini yang mendapatkan ya. Sekarang vouchernya kita bagikan. Ini voucher disponsori oleh Lucy Beauty Studio yang treatment primer oleh Ibu Flora. Masih lanjut dari Lucy Beauty Studio dapat treatment manicure and nail gel gloss. Dan yang mendapatkan Ibu Sri. Iya, silakan nanti bukunya dikasih cantik ya di Lucy Beauty Studio. Selanjutnya masih dari sponsor kita, Om Lucy Beauty Studio treatment primer yang mendapatkan Ibu Yusriati. Ibu Yusriati. Kami Ibu langsung nanti primer ya. Habis disambung keras rambutnya. Langsung besok primer biar lepek. Masih juga sponsor dari Lucy Beauty Studio treatment manicure nail gel color yang mendapatkan Debbie. Oh, kebetulan bukunya belum pilih nail. Oke, sekarang kita masuk di disponsori oleh Royal Dental Care. Klinik Royal Dental Care. Voucher treatment scaling senilai Rp600.000 diserahkan buat Tendeng siapa kan ya? Bapak Pendeta Nathan Tegau. Biar lebih fresh ya bro. Biar sedikit lebih fresh ya Pak. Yang juga diberikan kepada Bapak Agus Saji. Lihat ya semuanya. ya, ini treatment scaling gigi. Biasanya pelapis scaling itu turun berat badannya Pak, sampai 5 kilo. Itu baru karena bongkahannya sudah dihilangkan. Jadi jemaat yang scaling. Oke, berikutnya voucher Christmas gift dari Tulis Skin Clinic. Oke. Voucher Baby Lips. Baby Lips
laser. Ya, ini bibirnya mau dikasih cantik. Senilai 400.000 rupiah diberikan kepada Ibu Hilma. Langsung masuk klinik. langsung bibirnya cetar ya. Cetar kayak bibir cetar. Ya, kemudian masih dari Chloe Christmas gift facial treatment. Ini facial treatment senilai 700.000 rupiah. Mudah nanti keluar dari kelas treatment. Dan ini Christmas gift IPL Skin Rejuve Plus Toning senilai 900.000 rupiah dari kelas ini. Ya, ini nanti keluar dari kelas ini langsung jadi Nikita Willy. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang mendengarkan. Silakan Ibu. Ini nomor 1 sampai nomor 20. Ada 28 hadiah door prize. 28. Oke, kalau bisa multimedia mulai segera. Perhatikan lilinnya Pak ya, nomornya. Perhatikan lilinnya, semua kita punya pegang lilin, ada nomornya di masing-masing lilin. Panitia Natal saat ini adalah hadiah utamanya apa? Televisi. Ya. Simpati. Ada televisi, ada kipas angin, ada panci. Nanti ini pada besok kalau ada yang dapat, tolong kami diundang panitia ya. Oke, silakan. Ada 510. Oh, ini dia. Nomor 158. 158 ya. Berikutnya. Ayo multimedia, dipercepat. Berapa kan dia? Ya. Oke, siap. Oke, lanjut multimedia. 39. Ada Hollywood. 39 adalah? Ingat. 363. Oke, lanjut. Langsung maju ya. 363. 363. Iya, dapat. Ada? Ya, ini kalau membuat sarapan bagus sekali. Cepat. Masa dulu langsung bunda. 404. 288 tadi nggak ada ya? Oke, 404. 404. Wow, untuk ibu wanita karir ini memang perlu. Sudah ditakdirkan untuk itu, bukan televisi. 501. 501. 501 ada? Ada di belakang. Ya, ini supaya rajin membersihkan rumah ya. Dapat pengisap debu. Ya, rajin-rajin ya bersihkan rumahnya. Oke, 501. Selamat. 380. 380 ada? 380 ada? Tidak ada? Oke, lewat ya 380. Panitia dapat rantang. Salam. Ya, ini lagi. 331. 331 ada? Ada, silakan. 331. Ya. Rajin-rajin masak ya. Ini dapat panci. Anti lengket. 110. 110. Nah, ini dapat kipas angin ya 110. Ya, kipas angin portable bisa dibawa kemana-mana. 110 ada? Ada. Ayo maju. Ada? Ya, ada. Kayaknya yang di luar dengan yang di belakang yang beruntung. Ya. Di depan belum ada yang maju ya. Oke. Dapat kipas angin. 216. 216. Hanya nempel di rumah.
banting baskom share. Ya, tapi baskomnya kecil. 180. Oke. Selamat ya. Dia semakin mendekat ke televisi, tapi sebelum televisi kita lewati dulu setrika. 441. 441 siapa? Ah, sekarang ini. Tempat makan juga ini. Om. 222. Iya, angka keberuntungan siap. Ya. 7. Nomor 7. Dapat alat pel lagi. Iya, sampai teras ya, duduk-duduk. Nah, ini keranjang baju. Ranjang panjang motor. Silakan 330. Ada 330? Ya. Saya mungkin kamarnya berantakan ini jadi kasih hadiah keranjang baju. Biar rapi ya. Ini nih panci presto. Sudah mendekatkan 454. Panci presto buat masak nanti pada saat Natal. Iya, 454. Panci presto. Oke, semakin mendekat ke televisi sebelumnya. Luar biasa. Oke, selamat ya. Berikutnya 284 untuk kipas angin berikutnya. Betul. Berat tau. Berapa? Diserahkan 326. Semakin dekat ke televisi. Siapakah dia? Satu lagi kipas angin. Dan kita akan masuk ke dalam hadiah utama sebuah televisi Sun-N 32 inch. Siapakah dia? Ceng. 600.000 rupiah. Ini buat pembangunan juga. 2.700.000 rupiah. Iya, saya takut ini karena jangan sampai dia bilang 2.800.000. Untuk kita selalu berkat oleh sesama kami. Berkati seluruh panitia yang telah bersedia melakukan segalanya. Semua itu bagi kemuliaan nama. Serta juga kami akan berpisah dari tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing yang terusnya. Di dalam kasih dan pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu